Sepucuk surat untuk Pak Menteri dari pelosok Indonesia. Pak Menteri yang terhormat, bagaimana kicau burung-burung di tweet-Twitter Pak? Bagaimana pula aneka face di papan Facebook? Atau bagaimana ungkapan-ungkapan pertanyaan di WhatsApp? Saya harap cuaca buruk di media sosial belakangan ini tidak menjadikan Bapak menanggalkan status kebapaan Bapak. Kan Bapak adalah Bapak Menteri Keagamaan, yaitu posisi di mana sumber lahirnya budi pekerti terbaik ada di sana. Pak, harap jangan radikalkan mereka yang kontra. Tetap sayangi mereka, sama persis dengan mereka yang pro dengan Bapak. Bapak kan Bapak kami. Yang kontra terkadang termakan framing Pak, bukan mereka ingin kontra. Dan begitulah di era TikTok sekarang, marah dulu baru diskusi kemudian. Yang pro terkadang karena terpanggil rasa kesekampungan dengan Bapak, meski itu seperti zaman kuno, tidak membuka kembali diskusi. Dan itu tidak baik kan Pak? Pak Menteri yang terhormat, untuk dapat paham bahasa Bapak, saya harus lepas baju hijau saya dan juga melepas baju putih saya. Dan mohon maaf, untuk baju merah saya memang tidak punya. Soalnya saya memang kurang seneng sih. Saya kompres kepala saya dengan air es agar otak saya tetap dingin, tak terpengaruh dengan panas sekitar. Saya putar ungkapan Bapak, diulang dan diulang. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa Bapak itu tidak salah. Bapak tidak menghina terhadap hal yang mulia dalam Islam. Hanya saja mohon maaf Pak, Bapak itu kurang bijak dalam memilih bahasa yang seharusnya ditontonkan. Pak Menteri yang terhormat, menurut saya Bapak itu tidak salah karena memang tidak ada kalimat yang harus disalahkan. Bapak hanya ingin mengatur volume suara dan waktu penggunaan si tua itu kan, tidak bermaksud menghapusnya. Bapak mentasbihkan suara tua dengan suara gonggong anjing dalam segi berpotensi mengganggu tetangga. Yang paham balaghah insyaallah pahamlah yang dimaksud saya. Yang mana itu dua rukun tasbih, yang mana itu wajhus syabah atau letak pentasbihannya. Kamu itu seperti kutu. Kalau ada orang bilang begitu, kita akan marah. Kamu itu kutu buku. Kalau ada orang bilang begitu, kita senang. Kenapa berbeda? Kenapa yang di akhir kita senang? Karena wajhus syabahnya itu baik, yakni sama-sama biasa nempel di buku, yakni senang baca buku. Itulah kira-kira perumpamaan daripada tasbih yang mana wajhus syabahnya berbeda. Dalam kitab banyak penjelasan bahwa sholat, baca Al-Quran dan berzikir itu disuruh jangan nyaring-nyaring yang berpotensi mengganggu orang lain. Tapi Pak, kalau azan saya kira wajarlah untuk dinyaringkan. Kan memang untuk memanggil orang. Mana ada orang memanggil orang tidak nyaring. Dan akhirnya Pak, tolonglah akui bahwa Bapak itu kurang bijak dalam membandingkan satu masalah dengan masalah yang lain. Masa anjing jadi pembanding? Walaupun tidak salah secara bahasa, kan tidak elok Pak. Karena Bapak itu adalah seorang tokoh figur. Mungkin kalimat ini tidak parah atau tidak salah bahkan dikatakan oleh orang biasa. Tapi seorang public figure Pak, haruslah sangat berhati-hati memilih dan memilah bahasa.
Kalau saya contohkan, kayak Pak Anies itulah si adem. Pak Menteri yang terhormat, tolong kalau Bapak ingin mengatur suara tua, atur yang di kota-kota saja, atur yang ada non-muslimnya saja. Jangan atur yang di pelosok-pelosok, Pak. Jangan atur yang di kampung-kampung seperti kampung saya, Pak. Jarak satu rumah itu ke rumah yang lain bahkan bisa 1 kilometer lah jauhnya. Lagian kalau suara zikir dan bacaan Al-Quran di masjid dipersempit, kalau orang-orang yang melakukan nida sebelum azan itu atau melakukan zikir setelah azan itu di kampung-kampung dilarang, maka telinga kami ini, Pak, hanya akan terisi dengan nyanyian dangdut yang disetel oleh tetangga, Pak. Suaranya nyaring sekali. Bahkan terkadang, Pak, sampai rumah tetangga yang lain itu ikut berjoget, bukan karena dangdut, tapi sonnya son besar. Dan yang terakhir, Pak, tolong rangkullah semua. Jangan simpan kebencian karena tidak sama warna, sehingga Bapak sebagai pedoman akan betul-betul mengayomi, dan negeri ini akan menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jangan pilih mereka sama rakyat dari Bapak sama-sama beragama Islam. Jadi itu Bapak surat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.